Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayahnya Bapak Ibu kita semua masih dikumpulkan dalam acara manasik umroh keberangkatan 28 Maret 2020 ya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Aang LCMA yang jauh-jauh dari Serang Banten ya, yang dengan sengaja untuk datang ke sini mengisi manasik kita pada hari ini. Yang saya hormati juga Ustadz Roni yang jauh-jauh juga dari Sidomulyo ya. Itu orang sini ya. Terus ya, yang saya hormati juga ya para mitra agent partner kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan pastinya para jamaah. Ini gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu kami akan ada beberapa informasi yang sangat penting nih ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Bapak Ibu, kami di Asafi ini untuk jadwal penerbangan alhamdulillah kalau ngomongin peserta itu setiap bulan kami memberangkatkan kurang lebih 140 jamaah itu dari Lampung. Dibagi menjadi 3 kloter ya, jadi 3 tanggal. Biasanya satu grup itu terisi 45 orang ya, dikali 3 itu ya. Jadi satu bulan itu 3 kali penerbangan ya. Dan alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mempercayakan perjalanan umroh Bapak Ibu kepada tim kami, kepada Asafitur gitu. Nah, jadi Bapak Ibu di bulan Maret, ini bulan berapa Bapak Ibu? Bulan Februari ya, sekarang masih bulan Februari. Di bulan Februari kemarin itu kami memberangkatkan juga 3 grup, yaitu di tanggal 1 ya, program waktu itu 12 hari juga 1 Februari, terus di tanggal 17 Februari 9 hari, dan di tanggal 22 Februari ya. Kemarin kami juga masih memberangkatkan, dan alhamdulillah peserta kami yang tanggal 22 ini sekarang posisi masih di Mekah. Nah, info dari teman-teman di sana, dari ketua rombongan, dari Mutawif, bahwa jamaah kita itu satu persatu kamarnya didatengin sama tim kesehatan Arab Saudi. Jadi memang benar-benar di sana masih bahasanya masih darurat ya untuk corona ya. Jadi satu persatu Bapak Ibu masih didatengin, diperiksain satu persatu jamaah terindikasi virus corona atau tidak gitu ya. Nah, makanya pihak Saudi Arabia Bapak Ibu mengeluarkan informasi pengumuman dengan secara mendadak ya. Artinya peraturan itu ya kemarin di infokan pada tanggal berapa? 27 Februari 2020. Bapak Ibu sudah dapat beritanya? Ya. Sudah ya, karena memang beritanya seperti ini cepat banget nyebarnya ya, karena zaman sekarang udah nggak diinikan lagi ya. Artinya Bapak Ibu, ini informasi memang peraturan dari pemerintah Saudi Arabia ya. Jadi memang bukan hanya travel kita, tapi seluruh internasional, seluruh dari dunia. Nah, ini kalau kita ngomongin keamanan, ya mau nggak mau kita juga harus mengikuti program dari atau peraturan dari mereka, ya kan? Karena mereka juga yang artinya mempunyai peraturan, dan memang Bapak Ibu atau travel juga harus mengikuti prosedurnya. Nah, jadi kami Bu itu sudah ada informasi sampai detik ini ya, kami belum dapat informasi bahwa keberangkatan kami itu harus ditunda dari maskapai, artinya harus di reschedule. Sampai detik ini saya belum dapat informasi ya. Yang dapat informasi adalah
untuk penerbangan di tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret itu wajib di reschedule. Artinya dibuat jadwal baru, ya. Kalau yang untuk penerbangan di tanggal 21 ke atas, kami belum dapat informasi harus di reschedule. Artinya, Bapak Ibu, kami masih ada harapan, ya, masih ada harapan di tanggal itu bisa berangkat. Gitu ya. Ya, dapat informasi sekali lagi, ini kami cuma dapat informasi dari maskapai yang harus di reschedule itu mulai dari tanggal 27 Februari sampai dengan 13 Maret. Nah, itu harus di reschedule. Dan itu pun kalau sudah di reschedule satu kali nggak boleh di reschedule lagi. Gitu. Ya. Jadi itu ibu-ibu, bapak-bapak yang untuk informasinya. Artinya, Bapak Ibu begini, kami biasanya mengumumkan kepada para jamaah untuk pelunasan administrasi masalah payment, pembayaran, pelunasan itu biasanya 1 bulan sebelum keberangkatan. Tapi kalau yang ini nanti aja, ya. Begitu kami sudah fix-kan, artinya sudah dapat informasi fix dari maskapai, baru kami akan teleponin jamaah-jamaahnya suruh melunasi, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Artinya ini kami belum berani mengatakan Pak, Bapak Ibu sekarang harus pelunasan. Nggak apa-apa, karena kami juga belum dimintain sama maskapai untuk masalah pelunasan. Gitu ya. Artinya ketika nanti Bapak Ibu kami sudah, Pak, udah fix nih untuk keberangkatannya tanggal 21 tanggal 15 Maret itu sudah bisa dibuka. Nah, kami baru informasikan pada hari itu juga bahwa jamaah harus melunasi payment. Itu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa on schedule, artinya bisa on time, ya, sesuai jadwal untuk keberangkatan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, diberikan para jamaah diberikan kesehatan, ya, dan rezekinya dagangannya udah laris manis. Ya, rata-rata kayaknya yang berangkat tanggal 28 Bapak Ibu banyak yang pedagang, ya, ada yang di Pasar Tengah, ada yang di Lorong, ada juga yang pedagang di Pasar Sidomulyo, gitu ya. Banyak orang Padangnya nih kayaknya. Biasanya kalau orang Padang ini suka belanja di sana. Jadi bagasi ini banyak, nantinya banyak yang over limit. Nah, makanya saya mau jelasin masalah bagasi supaya belanjanya jangan banyak-banyak, gitu ya. Oke. Bapak Ibu udah dapat perlengkapan belum? Sudah. Yang belum dapat perlengkapan tunjuk tangan. Ada. Ibu nanti boleh diambil Bu, insya Allah. Tapi batiknya belum datang. Makanya kalau Bu Erni ini spesial, kalau sudah ini nanti dulu ya. Ya, jadi oke. Kita ada Bu, Bapak, kita ada 2 perlengkapan, ya. Ada 2 perlengkapan, maksudnya ada 2 tas, 1 tas kabin, 1 tas bagasi. Nah, ini Bapak Ibu sengaja kita kasih stiker, contohnya di sini ya. Oke ya. Ini sengaja kami kasih stiker, ya. Atau pada saat punya Bapak Ibu itu polos. Kenapa? Tujuannya adalah setelah pulang umroh nanti, ya, Bapak Ibu ini bisa dilepas. Jadi bisa dipakai nggak sama anaknya? Bisa. Tapi kalau misalkan ini dibuat begini, paten, anaknya sayang, malas mau makainya karena apa? Malu. Ada nama travelnya. Gitu. Makanya sengaja Bu, biar fungsinya itu berkelanjutan, ini Bapak Ibu kita kasih stiker saja. Itu ya. Jadi nanti misalkan anaknya mau ke Jakarta, mau ke Bali, mau ini bisa pakai tas kita. Kan nggak ketahuan itu dari travel kita itu kan, walaupun dapat gratis. Itu ya. Oke ya. Itu. Nah, ini yang pertama. Nah, di bagasi Ibu ini nanti boleh masuk kabin atau boleh masuk bagasi, ya. Bagasi itu dibatasi Bu, enggak bebas, tidak, ya. Internasional 30 kilo. Dan nanti maskapai yang akan kita gunakan Bapak Ibu di tanggal 28 Maret ini programnya lebih lama daripada tanggal-tanggal yang biasanya.
Kalau yang biasa itu 9 hari, kalau yang tanggal 28 Maret itu programnya 12 hari. Itu ya. Nah, insya Allah nanti akan dibimbing oleh Ustadz Mahrus, dan tour leadernya nanti ada dari staf kita, namanya Pak Yaman. Itu ya, itu nanti ketua rombongannya. Kalau misalkan dia nggak benar, pecut aja Bapak Ibu. Itu ya. Nanti Pak Yaman ya lagi ngurusin itu ya. Insya Allah kalau Pak Yaman, kalau misalkan ini beliau ngurusin jamaah ya. Kalau ada apa-apa segala macam lapor. Ada apa-apa segala macam lapor. Sakit kakinya lapor, nggak apa-apa ya. Memang beliau ditugasin Bapak Ibu untuk ngurusin ya, ditugasin oleh kita untuk ngurusin Bapak Ibu ya. Tapi jangan disuruh bawain tas, suruh bawain oleh-olehnya, ini kasihan. Nanti kalau 40 orang, 30 orang suruh bawain tasnya kan oleh-olehnya, ya mana sini gitu kan, jangan ya, kasihan gitu ya. Oke ya, jadi itu nanti untuk ketua rombongan. Nah terus Bapak Ibu, ini bagasi jatahnya 30 kilo ya, yang di sini. Yang di sini artinya total keseluruhan ya, total keseluruhan. Ini jangan diisi lebih, kalau mau masuk kabin jangan lewat dari 6 kilo. Ya. Jadi harus yang ringan-ringan, jangan kurma masuk sini, air jam-jam masuk sini, ya lewat ini. Ya, baju-baju yang kotor aja Bapak Ibu. Ya, setelah dari sana baju-baju yang kotor dimasukkan ke dalam sini. Ya. Jadi baju terus yang baju-baju kotor ini dimasukkan ke dalam. Nah terus ibu-ibu, bapak-bapak, ini nanti satu bis nih, rombongan ini cuma sedikit. Kami cuma menyediakan 31 seat cuman ya. Jadi isi bisnya harusnya isinya 45 ya. Jadi terus di sini nanti di tanggal 28 Maret ini isinya cuma 31 seat. Jadi Bapak Ibu nggak usah rebutan kursi nanti sana. Ya, jadi banyak sisanya. Karena kalau isi 45 banyak yang laporan ke saya, Mas saya duduknya di sini sih, duduknya di sini sih. Waduh, kalau itu saya nggak bisa ngatur. Kalau mau ya datang lebih awal gitu kan untuk ini. Gitu ya. Jadi ini nanti pesertanya nggak banyak ya, cuman ada 31 seat. Tapi ini yang sudah terisi tiketnya Bapak Ibu itu cuma 29. Jadi kalau teman-teman ya dari saudara-saudaranya mau ikut, ajak dong 2 lagi gitu ya. Ya Bu, 2 lagi Bu, bantu Bu ngisi seatnya gitu kan. Masih ada 2 seat lagi ya. Masih ada 2 seat kalau misalkan mau bareng. Nggak apa-apa, yang penting DP dulu, masalah pelunasan nanti. Kalau misalkan sudah fix, yang penting ini dulu kita. Yang penting terisi dulu. Artinya ini kalau memang nggak terisi ya tetap berangkat. Tapi kita kan sayang rugi kalau misalkan ini. Kasihan Bu kalau kita rugi Bu. Itu ya. 2 seat. Ya jadi ada 2 seat lagi nih Bu. Ya. Berarti kalau misalkan ada yang mau ya ajakin. Siapa tahu di pasar tengah, di pasar tuku masih ada yang mau. Ya Bu ya. Ada yang mau ya. Dia tuh habis jatuh. Jadi tulang ininya masih apa? Jadi belum dia tua. Oh gitu, mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan ini kan ada penundaan ya. Mudah-mudahan dia sembuh ya. Amin, amin. Penundaan kalau bisa jangan mundur. Ya. Karena kita harapannya Bu, harapan kita adalah penerbangan itu on time. Tapi memang Bapak Ibu sekali lagi kita tidak pernah yang namanya sudah menentukan tanggal 28 pasti berangkatnya tanggal 28. Ini karena memang adanya seperti ini ya. Artinya ini di luar kendali dari travel kita gitu. Nah, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, ini pulangnya nanti diisinya yang enteng-enteng ya. Kalau bisa berangkatnya juga sama ya, jangan yang berat-berat. Nah, terus kita ada tas ini ya. Jadi Bapak Ibu kan biasanya ada yang sepuh nih. Kalau yang sepuh kan suka bawa fresh air ya, suka bawa minyak angin, suka bawa balsem gitu ya. Kalau cairan di atas 100 ml ya, 100 ml ini contohnya
Nah seperti ini yang 100 mil, ya. Ini diperbolehkan ditaruh tas ini, ya. Ini boleh Bu, ditaruh sini juga boleh. Tetapi kalau misalkan ada yang bawa madu misalkan, ya kan? Terus ada juga nih kalau orang dari Lampung bawa sambal terasi, ya. Terus ada bawa yang lain-lain cairan. Saya nggak tahu kalau yang cewek-cewek itu biasanya bawa sunblock, sunblock ya. Sunblock bener ya? Ya, itu tolong masuknya ke dalam tas bagasi. Ya, jadi tadi sambal terasi, biasanya kan ada tuh rendang. Nah, ini kalau orang Padang kan suka bawa rendang nanti kan. Terus bawa madu, masuknya ke dalam tas ini. Nah di tas ini Bapak Ibu nggak boleh bawa power bank, ya. Kalau untuk power bank masuknya ke dalam tas ini, ya. Ingat Bu, power bank nggak boleh masuk ke dalam bagasi, ya. Karena sekarang ibu-ibu ini milenial semua nih, ya kan. HP-nya nggak ada yang HP Android, artinya semuanya Android semua. Ya, mau umroh yang tadinya nggak bisa Android, ya kan, langsung punya Android, gitu kan, langsung ke sana. Giliran mau foto, bingung, gitu ya. Ya, jadi ini nanti Bapak Ibu nggak boleh ya yang namanya power bank ditaruh di tas bagasi, ya. Anak-anaknya diingetin untuk power bank masuknya ke dalam tas ini. Ya, masalah paspor, ID card nanti Bapak Ibu akan dapat seperti ini, ya. Paspor akan dibagikan di Soekarno-Hatta, ya. Kenapa nggak dibagikan di Lampung? Nanti kalau dibagikan di Lampung, karena kami kirim dulu ke Jakarta ke kedutaan, dari kedutaan kalau dikirim lagi ke sini, nanti repot, ya. Nanti takut cecer gitu. Jadi paspor akan dibagikan di Soekarno-Hatta dan ID card-nya. Ya, di ID card itu Bapak Ibu isinya di belakang sini itu tertulis nama hotel di Madinah, nama hotel di Mekah, nama tour leader, nama mutawif. Artinya ketika nanti Bapak Ibu takutnya kesasar, ya, jangan panik. Kalau di sana itu Bapak Ibu sudah kayak kampungnya Indonesia, ya. Enak, gampang. Kalau nyari orang Indonesia di sana, cari aja yang hidungnya pesek. Ya, kayak saya pesek. Itu kulit sawo matang. Ya, jadi carinya yang muda, Bapak Ibu. Orang-orang kalau seandainya kesasar, cari orang yang lebih muda dari kita. Artinya orang-orang muda, ya. Jangan yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek ditanyain tambah bingung. Gitu ya. Cari yang muda kalau seandainya kesasar, tanya pada mereka, ya, untuk inter. Kalau misalkan ini tolong hubungin mutawif atau tour leader kita, ya, itu. Jadi kalau misalkan seandainya kesasar, jadi nggak usah panik, ya, nggak usah panik, ya. Terus juga nggak usah takabur, ya, kalau bagi yang sudah pernah umroh, ya kan. Karena memang di sana kita nanti harus semuanya mengikuti prosedur atau ngikutin panduan dari mutawif dan tour leader itu, ya. Jadi contoh misalkan bagi yang belum pernah umroh misalkan, seandainya nanti Bapak Ibu keluar misalkan dari hotel masuk di pintu Masjid Nabawi, itu kalau misalkan masuk dari pintu 6, ya harusnya keluar juga dari pintu 6, itu ya, nanti itu. Nah, jadi ini tadi, ya, untuk masalah ID card, seandainya nanti Bapak Ibu kesasar, ya, ID card itu harus wajib selalu dipakai, ya, karena tujuannya untuk apa ID card ini? Seandainya terjadi resiko, kita nggak ada yang tahu. Seandainya Bapak Ibu pingsan, Bapak Ibu tiba-tiba terpisah dari rombongan, terus nggak sadarkan diri, nanti ada yang nelpon ke kita, ya. Jadi ID card selalu dipakai ketika sudah dibagikan, kecuali pada saat mandi baru dilepas. Mau ke masjid
pakai lagi. Mau makan, pakai. Ya, itu. Nah, terus obat-obatan. Obat-obatan Bapak Ibu kami akan sediakan tapi nggak banyak, ya. Untuk kesehatan Bapak Ibu jika terjadi sakit di sana segala macam akan di cover, ya. Karena memang program kita sekarang sudah ada asuransi, jadi seandainya ada sakit, ada ini, maaf kata mohon maaf. Jadi jamaah kita kalau yang sudah meninggal di sana itu memang sudah tidak bisa dibawa pulang kembali kecuali kalau misalkan di luar Arab Saudi. Ya, contoh yang kemarin meninggal di Turki jamaah kita orang Teluk sini, ya di belakang PP Paraden itu juga meninggal tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan Turki dia meninggal, tapi jenazahnya masih bisa dibawa pulang. Tapi kalau Turki di Arab Saudi itu dia prosedurnya harus dimakamkan di sana. Itu ya. Untuk obat-obatan kesehatan Bapak Ibu di sana akan di-cover. Mulai dari jamaah yang akan cuci darah misalkan, itu kalau misalkan ada jamaah cuci darah di sana pun free, gratis. Ya. Terus kalau misalkan sakit, jamaah kemarin kami ada yang 40 hari Bu, itu sakit, jamaah asal dari Natar itu, dari Tegineneng. Itu sudah sepuh. Jadi jamaahnya sudah pulang. Itu yang dia ditinggal. Jadi di sana Bu, memang kalau misalkan Bapak Ibu sakit, ya, jadi kalau bisa jangan sakit. Kalau nggak mau ditinggal, gitu ya. Ya, jadi kalau sudah sakit di sana Bapak Ibu, itu nggak boleh pulang. Kalau udah masuk rumah sakit, kecuali benar-benar fit. Ya, jadi selama 40 hari Bu kemarin itu jamaah kami dirawat di rumah sakit. Itu. Nah, terus prosedur untuk pulangnya nggak sembarangan. Ya, jadi memang ada SOP-nya. Jadi sudah sebenarnya dirawat itu cuma 2 minggu. Kok bisa 40 hari? Iya, karena satu kita harus ngirim surat. Dulu surat sehat dari maskapai, nunggu tanda tangan dulu dari pihak Garudanya. Kalau itu nggak ditanda tangan, ya nggak pulang-pulang. Itu. Jadi sebenarnya dirawatnya cepat. Prosedurnya yang buat lama sampai 40 hari. Itu. Ya, sampai visanya tuh mau habis. Kalau visanya sudah habis, ngurus lagi, nggak bisa pulang lagi gitu. Ya, jadi jamaah saya tuh waktu itu memang nggak ada saudaranya, dia sendirian. Jadi ya itu sama petugas kita juga nginepnya di hotel ini segala macam. Tapi karena nggak ada yang nemenin, maksudnya karena tim kita kerja, jadi dia nanti siangnya itu dia sendirian gitu. Namanya juga biasa di rumah itu ke sawah, itu hidup di hotel berhari-hari, nggak betah katanya gitu. Itu ya. Ya itu tadi, makanya kalau bisa ya Bapak Ibu dijaga kesehatannya, makan 3 kali sehari yang teratur, jangan susah makan ya. Karena yang kemarin itu yang sakit itu yang susah makan Bapak Ibu. Itu ya. Kalau di sana menunya menu Indonesia. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau bawa rendang nggak masalah. Itu ya. Itu asal bawanya jangan sedikit. Itu ya, itu untuk yang harus dibawa ya. Obat-obatan kayak paracetamol, terus apa lagi ya, terus apa Bu? Ya itu ya, artinya itu pun Bapak Ibu kalau bisa bawa sendiri nggak masalah ya, artinya lebih bagus. Terus kayak bawa ini yang pecah-pecah yang untuk bibir itu. Nah itu sering pecah, itu juga Bapak Ibu harus bawa. Obat batuk yang paling sering nanti Bapak Ibu juga harus bawa. Ya, artinya ketika Bapak Ibu nanti demam dan demamnya meninggi terus nggak sembuh-sembuh, laporkan kepada tim kita ya supaya nanti dibawa ke rumah sakit. Ya kalau sudah dibawa ke rumah sakit, ya insya Allah sembuh gitu ya. Nah itu untuk yang harus dibawa. Ya, terus untuk jaket Bapak Ibu nanti ya, jaket pada saat di pesawat Bapak Ibu juga harus dibawa juga ya. Nah ini kebetulan Saudi Bu, kita Saudi itu untuk ininya juga nggak terlalu dingin, nanti dapat selimut juga, menu makan juga 2 kali ya, menu Indonesia di pesawat. Nah jadi Bapak Ibu nanti juga kalau bisa memang bawa jaket ya. Terus jangan lupa di sana bawa kacamata hitam. Ya karena nanti pada saat bulan Maret ini musimnya sudah mendekati musim panas.
ya. Jadi bawa kacamata hitam, ya. Pada punya kan di pasar tengah banyak, di sini juga ada yang murah, gitu. Nah, kita akan untuk ini ada yang tanggal 21 Maret ya? Ada yang datang? Oh iya, Ibu ya. Ibu kemarin ya ikut manasik ya? Belum. Oh belum ya. Ini daftarnya telat ya Bu. Gak apa-apa Bu. Yang penting daftar. Ya, Bu, ini saya kasih tahu yang tanggal 21 Maret ya. Di situ Ibu sudah baca bahwa tanggal 21 Maret ini mudah-mudahan nggak ada reschedule ya Bu ya. Artinya kalau on time ini di tanggal 21 Maret Ibu wajib kumpul di bandara jam 8 pagi. Wajib ya. Jadi wajib kumpul di bandara jam 8. Ya, jangan dadakan. Jangan mepet-mepet. Soalnya kalau misalkan terjadi mepet-mepet, terjadi resiko ketinggalan pesawat, kami tidak bertanggung jawab. Ya, artinya ketika nanti misalkan Ibu mepet terus terjadi ketinggalan pesawat, resiko akan ditanggung jamaah. Ditanggung sendiri ya. Jadi kami instruksikan kepada jamaah jam 8 wajib kumpul di bandara. Rombongan Ibu nanti kalau nggak salah jam 8 Maret, tanggal 21 Maret itu dari Lampung ada 43 orang. Nah ya, ada tanggal 43 orang. Nah, kebetulan nanti insya Allah Ustadz Aang ini yang akan berangkat mendampingi. Ya, itu. Kalau yang tanggal 28 Maret nanti ada Ustadz Rohadi dan Pak Yaman. Ini loh, Pak Yaman yang ganteng ini loh, dari Batu Raja. Ya. Terus tanggal 29 Maret juga nanti Bu kita ada keberangkatan juga ya. Ada Ustadz Sugianto tadi yang akan membawa rombongan. Jadi itu pun nanti dibaca-baca ya. Tanggal 21 Maret kumpul di Bandara Raden Intan, terbangnya kumpul ini jam 8 ya Bu ya. Jangan lupa tas-tasnya dibawa Bu. Dan pakai tas pakai ininya seragam yang sudah kami berikan ya, batik. Oke. Nah, kita ngomongin keberangkatan tanggal 28 Maret 2020 ya. Ini programnya 12 hari. Terus kalau yang 21 Maret itu besok 9 hari Bu ya. Kalau ini kok beda programnya? Iya, karena memang program kami beda-beda. Tergantung jamaah mau yang mana. Mau yang 9 hari itu akan lebih murah Bu daripada yang 12 hari. Itu ya. Oke. Nah, jadi ini programnya tanggal 28 Maret ya. Ini berkumpul di Bandara Internasional Raden Intan Lampung. Oh iya Bapak Ibu, nih yang 12 hari ini harus berangkatnya ini tanggal 27 Maret. 27 Maret. Ini jam setengah 4 sore Bapak Ibu ya. Jadi setengah 4 sore ini kumpulnya. Jadi nanti kita pesawatnya kalau nggak salah jam 5-an. Nah, kenapa kita harus berangkat tanggal 27? Karena Bapak Ibu kita ini pesawatnya dini hari nanti. Pesawat malam. Itu ya. Artinya kalau sudah malam berarti nanti tetap ketemu tanggal 28 ya. Nah, ini pada ini kegiatan pukul ini ditentukan oleh handling Jakarta Jeddah ya. Jadi berkumpul di bandara. Jadi intinya nanti tanggal 27 Maret sore ya. Sore jam setengah 4 itu kumpul di Raden Intan. Sholat asarnya di sana juga lebih bagus. Ya Bapak Ibu, untuk hari itu Bapak Ibu lebih bagus menunggu karena momen-momen yang penting. Karena kalau misalkan nanti Bapak Ibu ketinggalan pesawat, semuanya hangus. Kalau sudah di sini sudah ketinggalan, otomatis nggak kekejar, mau ngejar di internasionalnya. Itu ya. Jangan ada yang coba-coba mepet-mepet ya. Itu. Ya, yang penting bagasi ya. Jadi bagasi itu nanti kita akan kasih nama. Nah, Bapak Ibu untuk bagasi ya, nanti ini kalau bisa Bapak Ibu kasih tanda aja, nggak apa-apa ya. Kasih tanda pita ya. Ini sengaja nggak kita kasih stiker supaya bisa dipakai. Jangan juga ngasih tandanya di pilok-pilok
Ya, dipilok nggak bisa dihapus pakai penghapus soalnya. Ya, jadi jangan dipilok, kasih aja tanda pita segala macam. Untuk nama nanti kami yang kasih. Ya, jadi nama segala macam tim kita nanti akan kasih di sana. Ya, jadi semua yang penting Bapak Ibu kasih tanda aja kayak pita gitu. Oke ya. Jadi kumpulnya yang tanggal 28 Maret ini tanggalnya tanggal 27 ya domestik ya. Untuk tanggal domestiknya tanggal 27. Terus ini nanti mikotnya 3 kali. Wajibnya cuma sekali Bapak Ibu. Ya, wajibnya cuma sekali, tapi kita adakan program 3 kali mikot. Ya, yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua boleh nanti membadalkan yang sudah meninggal, yang ketiga juga sama. Artinya ini sunnah ya, tidak diwajibkan. Kalau cuma mau ngambil 1 kali mikot juga nggak masalah. Ya. Itu, tapi sayang ya kapan lagi gitu kan, itu ya. Nah itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 ya. Nanti setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab setelah acara selesai. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Utama kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah tahu kan jadwal keberangkatan? Sudah. Jangan sampai ketinggalan ya. Nanti kalau ketinggalan beli tiket sendiri. Kalau keburu, kalau enggak nanti hangus tiketnya. Jadi saya ulang sekali lagi, mudah-mudahan Ibu sudah di bandara 1 jam sebelum keberangkatan. Lebih baik kita menunggu daripada ketinggalan. Baiklah, untuk acara berikutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu tata cara manasik umroh. Bagaimana keberangkatan kita dari Bandara Raden Intan hingga ke Tanah Suci nanti. Tentunya yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Aang Ruyani, LCMA, yang sudah jauh-jauh ya Ibu datang dari Serang ke sini. Ini sangat luar biasa sekali. Kepada Bapak Ustadz Aang Ruyani, waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur dari Travel Asafi dan juga tim kru dari travel ini, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu calon jamaah umrah dan utama Allah, yang insya Allah berikan kemudahan sesuai dengan schedule yang sudah disampaikan tanggal 28 Maret. Dan seluruh yang hadir di ruangan ini yang mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita sama-sama dimudahkan untuk menghadiri acara yang sudah diagendakan oleh penanggung jawab perjalanan umrah ini,
dan mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan, datang ke sini kita mendapatkan tambahan pengetahuan. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Direktur tentang bagaimana kita bawa oleh-oleh, ya. Kemarin saya jamaah baru seminggu saya dari sana, Pak. Nah, itu terlalu serius belanjanya, sehari 10 juta. Jadi cuma jalan-jalan ke kurma, ke Kuba, 10 juta enteng. Masya Allah, Ibu siapkan berapa puluh juta ini? Ibadah ya? Bagi bayi kurma di rumah insya Allah ibadah. Masya Allah ya. Jadi semangat orang-orang Indonesia, sehingga orang-orang Arab nggak butuh real, butuhnya apa? Butuh rupiah, nggak butuh real. Jadi kita bawa uang 10 juta, nggak perlu ditukarkan ke money changer, langsung. Ya, ini sudah kenal orang-orang Arab, orang-orang Bangladesh, orang-orang Burma, bahkan sudah bisa bahasa Sunda. Ya, pas kita masuk ke toko Kornis Bu ya, kalau Ibu sudah ke sana, itu orang-orang Bangladesh udah bisa bahasa Sunda. Gimana bahasanya? Mangga kelepet, wis, ini bahasa saya nih, mangga kelepet. Di Arab ada mangga kelepet kan lumayan Bu ya, Masya Allah. Cuma nggak ada yang Jawa, walaupun tulisannya Bakso Solo. Rasanya kayaknya lebih nikmatan Solo sini Pak. Rempah-rempahnya asli dari Solo. Ya, dan mudah-mudahan informasi yang akan saya sampaikan yang khususnya berkaitan dengan tata cara ibadah yang sangat mulia ini, ibadah umrah yang mudah-mudahan menjadi umrah yang mabrurah makbulah. Ibu dan bapak yang saya hormati, kita akan mulai dari makna umrah itu sendiri, ya, dari sisi bahasa yang disebutkan oleh para ulama bahwa umrah sama dengan arti haji dari sisi bahasa, yaitu apa? Ziarah, ya, ziarah, berkunjung. Nah, dalam istilah syariat maka menjadi lebih luas, yaitu qasdu Baitillahil Haram ala manasik muta'ayyinah atau makhsusah, sengaja mengunjungi Baitullahil Haram dengan rangkaian ibadah-ibadah yang khusus. Dan makanya kalau Saudi sudah nutup, nggak ada jalan dia kita umrah ya, karena hanya satu tempat kita umrah di sana. Karena kita banyak berdoa untuk kebaikan ya pemerintah Saudi supaya hatinya bisa lebih lembut lagi, biar membuka peluang-peluang untuk umrah khususnya untuk kaum muslimin Indonesia. Nah kemudian berdalil dengan Al-Quran, para ulama memasukkan ibadah umrah ini bagian dari kewajiban. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dua-duanya ini wajib dilakukan. Ini sebagian ulama berpendapat umrah wajib. Maka bagi kita yang nunggu haji terlalu lama, ya, di sini Asafi ada program Furoda, ya, haji Furoda. Berapa itu Pak? 400. Masya Allah Bu, yang punya uang alhamdulillah jual cengkeh satu hektar ya. Jadi 280. Saya punya teman 350. Berarti mendingan di sini. Ya. Jadi mahal. Kita pengen haji langsung. Ya, menunggu setahun gitu. Kita daftar hari ini bisa haji besok kita ikut. Tapi uangnya Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Nah, untuk orang-orang yang tidak mampu melakukan haji seperti itu, menunggu sampai 20 tahun,
apalagi yang sudah berumur, maka kalau dia memiliki uang lebih, kemampuan untuk menziarahi Mekah dengan ibadah umrah, maka dahulukan umrah. Ini supaya kita tidak tidak menyesal itu. Pengen tahu Mekah, pengen haji doang, khawatir terlalu lama ajal kita pun tidak tahu, maka umrah dahulu. Ya, umrah waktunya kapanpun bisa. Bahkan sekarang mah bebas banyak. Ya, visa progresif dicabut, masya Allah. Kabar gembira. Ya, sekarang tiap bulan kita ke Saudi boleh. Ya, kalau nggak bosan sama si askarnya nanti, sama tukang itu yang suka neriak-neriakin haj ya haj, torik. Ya, ini boleh kita untuk melakukan umrah kapan saja. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain, dan ini jumhur ulama, bahwa umrah adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan. Walaupun ini adalah sunnah, tetapi kita kalau mampu maka melakukan umrah, ya, lebih utama, karena keutamaan umrah yang sangat baik, yang sangat besar, sehingga kalau kita mampu melakukan umrah, ya, ini dunia akhirat akan kita dapatkan insyaallah. Ya. Yang pertama, kita ikhlas. Ini pertama, ya. Umrah kita, kata Rasulullah, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Rawahul Bukhari. Bahwa umrah ke umrah, kita melakukan umrah ke umrah itu akan menghapus dosa. Ini akhirat apa dunia, Pak? Akhirat, ya. Ya, kemudian untuk dunia, kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkan antara haji dan umrah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan haji, umrah lagi, atau umrah lagi, maka fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Dua umrah yang kita lakukan dari umrah ke umrah ini, atau haji ke haji, akan menghilangkan kefakiran, dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah. Sebagaimana pandai, ya, ini bisa menghilangkan kotoran besi dan juga dari kotoran emas dan perak. Ini keutamaan umrah dari sisi dunia. Walaupun kita niatkan yang pertama adalah karena Allah. Adapun yang berikutnya, hadiah dari Allah ini, insya Allah Allah akan berikan. Jadi semakin orang banyak umrah, semakin Allah berikan kemudahan. Jadi kalau ibu-ibu punya uang, punya rezeki, ya, tahun bulan ini umrah, nanti Desember umrah lagi, Ramadan, ya, masya Allah umrah lagi, ya. Kata Rasulullah, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatin ma'i, atau ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Jadi besar pahalanya ketika kita melaksanakan ibadah umrah di bulan haji. Ya, biasa kalau di Ramadan itu mahal. Di sini berapa, Bu? Masya Allah, 36. Ya, akhir Ramadan, 10 terakhir i'tikaf di sana. Jadi berlomba-lomba travel untuk menservis kaum muslimin yang ingin beribadah di Ramadan, di Mekah pada bulan Ramadan. Tentunya ini sesuai dengan keuangan kita, ya. Nah, kalau Allah berikan kemudahan, kenapa tidak? Kita banyak berdoa kepada Allah. Nanti ketika kita berada di Multazam atau di ada sekitar Ka'bah, banyaklah berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk mengunjungi Baitullah, ya, sesering mungkin. Mungkin haji yang belum kita lakukan, kita minta kepada Allah dengan khusyuk. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Tabrani dan Sahih Al-Albani, man kharaja mu'tamiran famata, siapa yang keluar untuk umrah
kemudian meninggal dunia. Berarti ini kasus meninggalnya orang yang akan umroh ini sudah terjadi pada zaman Rasul. Seperti yang dikabarkan tadi, jamaah As-Safi ini sampai Turki meninggal, belum nyampe Mekah. Masya Allah. Ini nggak kejauhan dulu, jalannya Bu ke Turki dulu. Oh, nggak mampir dulu ya ke Saudi gitu, baru ke Turki gitu ya. Oh gitu, Masya Allah. Kecapean kayaknya Turki dulu. Jadi siapa yang meninggal dunia saat perjalanan menuju umrah, belum nyampe, ya, atau sudah umrah, kataballahu lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Allah catat pahala baginya sebagai umrah sampai hari kiamat. Dari sejak meninggal sampai kiamat Allah catat pahala umrah. Sementara pahala umrah tadi menghapuskan dosa. Ini jadi kita ikhlas. Makanya saya naik pesawat Jakarta Sulawesi nangis, takut kecebur gitu. Bener gak Bu? Takut ujungnya nyemplung gitu ya. Apalagi sering kita, ya Allah, ada si ini, ada si itu, waduh ini takut ini. Ya. Jadi perjalanan pesawat lintas Indonesia ataupun lintas yang lain beda, takut. Makanya terus kita ya berzikir terus, baca Quran terus sampai tertidur, nggak nyenyak. Perjalanan sejam, pengen cepet nyampe. Jakarta Solo misalkan, kalau Lampung Jakarta berapa jam? 30 menit, itu mah nggak bisa merem, ya. Iya udah takut. Ini Masya Allah perjalanan dari Jakarta Jeddah 9 jam gak takut sama sekali, gak ada rasa takut. Ya, Masya Allah. Ini Allah yang menghilangkan rasa takut. Padahal kita terbang itu 6.000 ya di atas permukaan laut tinggi. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah Allah hilangkan rasa takut. Beda, saya rasakan secara pribadi jalan-jalan naik pesawat itu takut kalau Indonesia ini, misalnya Jakarta Solo ataupun Jakarta Lampung atau Jakarta, takut ya. Tapi kalau kita menuju Baitullah, Allah sudah hilangkan. Nah, ini keutamaan kita umrah. Allah sudah berikan rasa aman, rasa tenang. Karena kita mau meninggal pun, misalnya meninggal dunia sudah pasrah. Ya, pahala akan kita dapatkan sampai hari kiamat. Tapi mudah-mudahan kita mengharap ya kita bisa kembali ke keluarga. Ya, walaupun tinggal di sana, qadarullah sudah Allah takdirkan meninggal di Madinah, lebih mulia kita. Disolatkan oleh beribu-ribu orang kan, Mak. Tapi kalau minta mah mau di mana ibu-ibu tinggalnya? Kepikir heula ya. Mau di Madinah apa mau di Madinah Serap atau Madinah Lampung nih? Terserah Allah. Madinah masing-masing. Enakan di Madinah sana, Bu. Enak sana. Disolatin oleh ribuan orang. Masya Allah. Terserah Allah. Itu terserah Allah. Walaupun milih di mana? Kalau milih. Kalau mau milih ya dekat keluarga. Masya Allah. Allah yang menentukan, tapi kita punya pilihan. Ya, kalau kita milih, saya pengen di Madinah, alhamdulillah. Ya, lebih bagus, lebih barokah, disolatkan oleh ribuan orang, Masya Allah. Kalau mungkin di kampung kita yang nyolatin ini 10 orang, apalagi Pasari aktif, orang-orang kerja di pabrik, ya, yang nyolatin 10 orang. Ya, sementara kita minimal yang menyolatkan kita itu 40 orang minimal. Masya Allah ya. Nah, ini diantara keutamaan. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tabrani dan Imam Al-Haythami mengatakan baik sanadnya, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, wal hajj wal mu'tamir, orang yang haji dan yang umrah, wafdullah, tamu Allah.
Kita ini tamu. Kalau tamu berarti harus menjaga adab-adabnya. Ketika kita masuk ke rumah Allah, adabnya kita jaga. Khususnya apa? Omongan ini. Jangan sampai ya kita berteriak ataupun marah-marah. Ya, kemarin mau kejadian. Ini maka mungkin saya nggak membimbing ini ya. Kalau saya membimbing ini mungkin nanti bisa ketemuan di sana, kita langsung kenal. Qadarullah ya. Nggak apa-apa, saya membimbing ibu-ibu walaupun nggak ketemu, nanti di akhirat ketemu insya Allah ya. Jadi ada jamaah yang ketika kita sudah briefing, sudah akan mulai menuju ke Hajar Aswad dari babul umrah, ada jamaah keluarga yang menginginkan untuk sesama keluarganya saja, suami, anak, ya mantu. Nah ini kita diajak untuk gabung, nggak mau sendiri. Kan nunggu suaminya, nunggu anak-anaknya. Ternyata setelah kami selesai tawaf, ngejar kita, Pak Ustadz, kami belum tawaf. Tuh ibu, tadi kan ibu izin nggak tawaf sama kami, tadi mau nunggu keluarga. Kita tunggu suami, anak nggak nongol-nongol, telepon nggak nyambung-nyambung. Kayaknya mereka udah tawaf, benar udah tawaf. Makanya kalau nanti ibu-ibu atau bapak yang punya keluarga, jangan misahkan diri dari kelompok ini, dari jamaah ini. Udah, gitu. Bareng-bareng aja, supaya apa? Selesainya hemat waktu, nggak nunggu-nunggu. Yang ini belum selesai ditunggu, atau hilang. Yusuf kemana gitu, rame di dia masjid. Ratusan orang kelir, dia ngikut orang nggak ketemu, nunggu lagi setengah jam nunggu. Jadi ini mungkin ya perlu ada kesepakatan kita bersama untuk semacam ini, harus ada ya kebersamaan. Pokoknya bareng-bareng aja gitu, nggak usah ngejar-ngejar ke depan. Mau nyium Hajar Aswad sulit itu mah. Kayak dalam tawaf sunnah. Ya, ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa, suami istri misalkan pegang bayi istri naulah aman-aman. Ini paham apa bahasa saya, Pak? Enggak ya. Aduh, kalau nggak paham berarti saya nggak bahasa Sunda ini. Ada orang Sunda di sini? Jamaah? Nggak ada orang Sunda? Banyak. Alhamdulillah. Ya ada yang paham. Ibu ya. Nah, jadi kita ini tamu Allah. Dia yang tadi ibu-ibu sama anak-anaknya yang ketinggalan ini marah-marah, ya, marah sampai minta HP anaknya mau dibanting. Saya bilang ya ibu, di sini ibu ada di rumah Allah, ibu ada di tanah yang suci, ya kita sedang mau umrah, maka jangan emosi, harus kita jaga adabnya. Ini bagian daripada adab kita ketika menjadi tamu Allah. Tidak bertengkar, ya kan ini namanya emosi Pak ya. Masalah ini kan hati. Nah, mungkin harus kita latih. Kita ingatkan bahwa kita ketika sudah berada di haram, kita menjadi tamu Allah, kita menghormati rumah Allah. Da'ahum afa ajabu. Allah mengajak mereka, Allah memanggil mereka. Wa adzin fin nasi lil haji. Allah mengumandangkan manusia supaya haji. Allah manggil. Fa'ajabuhu, maka mereka manusia orang yang beriman menjawabnya. Wasa'aluhu fa'atahu, maka mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah. Maka banyak doa kita di situ. Jadi kalau kita berada di Ka'bah itu doanya yang baik-baik, insya Allah Allah ijabah. Ya. Kalau kita ada cerita Abdullah bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian ada beberapa temannya lagi, yang satunya jadi gubernur Mekah, yang satunya jadi khalifah kaum muslimin di Baghdad. Itu 4 orang sedang ngobrol nyantai di depan Ka'bah, tidak berdoa tapi nyantai. Kamu menjadi apa? Tanya ke yang menjadi khalifah kaum muslimin di Baghdad. Kata orang ini, kalau saya ingin jadi Amirul Mukminin. Kalau kamu apa? Abdullah Zubair.
Kalau saya ingin menjadi gubernur Madinah. Kalau kamu apa? Kalau saya ingin menjadi gubernur Mekah. Ditanya kepada Urwah bin Zubair, kalau kamu apa? Saya menjadi ulama. Sudah masa-masanya mereka menjadi orang, semuanya Allah kabulkan. Padahal mereka hanya berangan-angan. Berangan-angan di depan Ka'bah, Allah ijabah. Ya, maka ini kita kalau berangan-angan berdoa selama kita berada di Ka'bah, maka berdoalah yang baik. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, man ata hadzal baita, siapa yang mendatangi rumah ini, falam yarfuth, tidak berbicara jorok, ya, yang mengarah kepada hubungan suami istri, ya, misalkan ngomong-ngomong lah, namanya juga di sana kan, nah, banyak orang-orang, kemudian kita suami istri di sana, ya, bercanda sama istri ketika sedang tawaf atau ketika sedang kita masih ihram, memakai kain ihram, atau dalam posisi kita masih ihram. Walam yafsuq, dan dia tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik, ya, tidak berbuat fasik, mencukur atau mengambil ketiak misalkan, kemudian melakukan omong kotor, berdusta, ya. Raja'a kama waladhu ummu, maka dia akan kembali dari Ka'bah ini, dari rumah Allah ini menuju rumahnya di negerinya seperti dia baru lahir dari ibunya. Berarti apa? Masya Allah. Itu syaratnya apa? Lam yarfuth wa lam yafsuq. Tidak berbuat atau tidak ngomong yang macam-macam, ya, suami istri, dan juga tidak berbuat kefasikan ataupun kemaksiatan. Maka batas waktunya lumayan. Kalau yang ngambil mikot dari Yalamlam, ya, kalau mending kita sebelum subuh sudah bisa tawaf, sudah bisa sa'i. Ya, biasanya kalau jamaah banyak begini mah nunggu-nunggu kan. Ya, kita standby misalkan di lobi jam 2:30. Datang jam 3:30 atau jam 4 lewat, ternyata sudah adzan pertama. Bisa nggak kita masuk ke daerah tawaf? Nah, bisa. Diundur sampai pada subuh. Itu lama. Kita menjaga hal-hal yang dimakruhkan, yang diharamkan ini perlu ilmu ekstra, ya, perlu ekstra. Nah, kemudian yang terakhir, kata Rasulullah dalam hadis Imam Nasai dan dihasankan oleh Ibnu Mulaqqi dan Albani, jihadul kabiri was-saghiri wad-dha'ifi wal mar'ati al-hajj wal umrah. Jihadnya orang yang sudah sepuh. Di sini ada umur 70 tahun Pak? Belum ada yang mau nih. Yang sepuh itu umur berapa? 60 atau 70? 70 ya? Belum ada sepuh ya? Masya Allah, masih muda-muda Bapak di sini. 65. Masya Allah. Paling tinggi mungkin 65 di sini ya. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan. Jihadul kabir, orang yang sudah tua. Ya, 60 sudah tua Pak. Ya, 65 tidak sepuh. Wasagir, dan orang yang anak kecil. Kemudian ad-dhaif, orang yang lemah, masih pakai kursi, ya, lemah, tapi pengen umroh. Wal mar'ah lan awewe, wadon, perempuan. Jihadnya apa kata Rasulullah? Haji dan umroh. Jadi ibu-ibu datang ke sana itu jihad. Jihadnya nggak angkat pedang, nggak angkat senjata, ya. Datang ke Baitullah, diberikan kemuliaan oleh Allah, dapat pahala jihad. Masya Allah, ya, dapat pahala jihad. Nah, maka ini namanya jihad, berarti butuh perjuangan, baik dari kesehatan badan, dari harta, dari kesabaran. Ini harus kita persiapkan. Nah, kemudian kita masuk ke tip agar kita menjadi umrah yang makbulah. Di antaranya adalah yang pertama,
ikhlas. Ini yang pertama. Karena syarat ibadah itu diantaranya adalah harus ikhlas, bukan karena manusia. Ini harus ikhlas itu mengamalkan sesuatu bukan untuk pujian ataupun ingin didengar oleh orang, tetapi ingin mendapatkan pujian dari Allah. Kita bersyukur. Kita bisa umrah, mereka tidak. Kita bersyukur. Dan teman-teman kita yang sudah nyampe Jeddah suruh balik lagi langsung, Masya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu masih ada jadwal 28 Maret. Bisa doa di sini, ya Allah, mudah-mudahan sudah bisa diberangkatkan. Coba mereka belum tahu informasi, tiba-tiba nyampe Jeddah balik. Nah, doa anak Allah, kumata cepet-cepet. Ya Allah luruskan, ya Allah luruskan. Askarnya langsung masuk maskapai, langsung masuk pesawat. Roh balik sih, wis nggak bisa, Pak. Ya Allah, cuma lihat doang. Oh, bandara Jeddah tuh ini. Oh, udah balik deh. Balik lagi, Bu. Masya Allah. Maka alhamdulillah ibu-ibu mah, ya mudah-mudahan dimudahkan ke sana. Ya, kita walaupun ada deg-degan gitu ya. Waduh, jangan-jangan nih gara-gara si corona ini. Ya. Udah orang terkena corona, kenapa orang nggak umrah tuh bisa umrah nih? Bahaya juga ini berarti corona ini. Mudah-mudahan Allah menghilangkan musibah ini supaya kita kaum muslimin secara umum dimudahkan. Khususnya kita yang sudah dijadwalkan di tanggal 28 ataupun di tanggal 21. Nah, yang kedua, ittiba, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini khusus Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara haji dan umroh kalian. Jadi gimana kita menjadi umroh yang makbulah, kita harus mengikuti cara-cara yang diajarkan Rasul. Dan itu semua lengkap dalam hadis Jabir bin Abdullah, lengkap bagaimana Rasulullah berhaji ataupun berumrah. Karena umrah ini haji kecil. Ya, makanya orang Indonesia kalau dulu ada yang mau haji, atau sekarang masih ada enggak? Kalau mau haji biasanya ikut visa umroh di bulan Sya'ban, balik bulan Syawal. Bulan haji. Nah, itu untung-untungan ya kan Bu ya? Karena kan jawazat banyak situ. Kelihatan ada pelongo-pelongo kita ini nggak punya resmi nih. Ditanya sama jawazat, mana? Ikanmu mana? Siapa penanggung jawab kamu? Gak ada, udah gak dibalikin ke hotel kamu, langsung digelandang ke KBRI, dibalikin. Gratis apa bayar kita? Bayar di sini. Nah itu nanti kalau mereka misalkan besok Arafah, padahal haji itu Arafah, ditangkapnya di tanggal 8, berarti nggak dapat Arafah, nggak dapat haji, dipulangkan. Makanya biasanya kalau ini dipanggilnya haji letik. Ya, hajinya haji letik. Si haji letik mana? Haji kecil. Jadi kalau haji doang tuh udah gede gitu. Yang mendapat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah misalkan. Ya, tapi yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah ini biasanya di Indonesia disebutnya haji kecil. Ya, haji kecil. Tapi yang ketiga, hartanya halal. Insya Allah ibu-ibu semuanya di sini muslimah, bapak-bapak muslim, uangnya uang yang halal. Dan itu kata Rasulullah, Innallaha thayyib, sungguhnya Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Wa innallaha la yaqbalu sholata bighairi tahurin wa la sadaqatan min qulub. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah ataupun infak dari harta yang haram. Jadi mudah-mudahan ya kita sumber hartanya halal. Baik. Nah, kemudian yang kelima, yang keempat, bertaubat dari kezaliman-kezaliman. Ya, dari kezaliman-kezaliman kita bertaubat. Ya, kalau ada kesalahan ataupun ada kaitan hutang ataupun ada kezaliman yang mengambil hak orang lain, keluarga atau tetangga,
ya harusnya tetangga, kita minta halal, minta maaf. Ustaz, Karena ini perjalanan Pak Ustaz, mau nanya Pak Ustaz. Allah. Harus kalau kosong misalnya nanti saya perkara-perkara yang udah berkaitan dengan udah langsung Oh, udah melaksanakan ibadah umroh, ini, maka ingin mengumrohkan Eh, bapak saya, ya gimana niatnya Pak yang Ustaz? disampaikan ini dari ikhlas, Assalamualaikum mutaba'ah, warahmatullahi wabarakatuh. kemudian juga harta halal, kemudian bertobat dari berbagai kemaksiatan, maka ini kalau kita lakukan, Ya. maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan Ini umroh yang maka ketika Syekh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, seorang ulama dari Malikiyah, menyebutkan tentang kriteria haji mabrur, ya, tidak jauh dengan umrah yang mabrur. Di antaranya adalah dengan harta yang halal, ya, dengan ikhlas, mutaba'ah, dan seperti yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita ketika ingin melakukan semua ibadah, khususnya ibadah yang akan kita lakukan di bulan Maret mendatang. Nah, kemudian masuk kepada manasik secara teori, ya, bahwa umrah ini memiliki rukun, syarat rukun dan wajibat dan mustahabat. Ya, kalau syarat ini sesuatu yang di luar ibadah, seperti dia muslim, ya, akil atau balik, ya, walaupun anak kecil boleh, tapi yang wajib adalah mereka yang sudah balik dan mampu, ya, mampu. Makanya para ulama merekomendasikan agar kita tidak berpayah-payah untuk melakukan umroh. Dengan cara apa maksudnya? Ngutang. Habis umroh dapat hutang tapi belanjanya 10 juta. Gimana ini? Jadi umroh ini di atas kemampuan kita. Kalau kita harus ngutang, nanti pas pulang dari umroh pusing, ya, ini jangan dipaksakan, ya. Karena Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali atas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuatu yang Allah wajibkan itu di atas kemampuan kita. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang tidak mampu, maka jangan dipaksakan. Ya. Kemudian ada rukun. Rukun itu sesuatu yang ada di dalam ibadah. Jadi di dalam rangkaian ibadah itu ada apa namanya? Ada ihram, niat, ya, niat. Dan niat kita apa? Labbaik Allahu umratan. Ini niat umrah. Jadi ketika kita mengucapkan labbaik Allah umratan, ini udah niat. Kita sudah pakai baju ihram, ibu-ibu masih biasa begini, ya, menutup aurat. Kemudian ketika sudah sampai ke tempat miqat, dan miqat Indonesia yang secara ini ada dua, termasuk yang ingin mengambil misalkan Madinah dahulu, ya, ini kemana dulu ini Pak Yaman? Madinah dulu. Madinah dulu berarti enak. Ya, Madinah dulu berarti kita akan mengambil miqat di Ali atau Dzul Hulaifah. Nah, di situ nanti kita akan melakukan ihram. Dan ketika kita sudah ada di bis, di kursi, kita melakukan ihram. Labbaik Allah umratan. Nah, itu rukun yang pertama. Dan di situ kita perbanyak talbiyah. Ibu-ibu insya Allah sudah hafal, ulang-ulang sudah, ya, tadi sudah dihafal. Labbaik Allahumma labbaik, ya, sudah hafal semua. Nah, kalau laki-laki dikeraskan, jangan ngorok, Madinah Mekah ngorok. Ngorok dari usia, udah kelamaan kita ngoroknya. Ini cuma 8 jam, 7 jam lah. Udah, jangan tidur. Banyakin talbiyah, sebanyak-banyaknya kita angkat suara. Ya, kalau ibu-ibu dilirikkan dalam hati, atau kita dengarkan dengan telinga saja.
tidak dikeraskan. Kalau laki-laki disunahkan untuk keras. Ya, karena jamaah biasanya banyaknya kalau udah ketiup angin AC apa? Makanya kayaknya travel nggak usah pakai AC. Ada jalan kan? Nggak pakai AC. Nggak pakai AC panas ya. Dipasang AC kedinginan. Nah, jadi ini kita ada di ihram. Ya. Dan kita bertalbiyah sampai kita melihat Ka'bah. Dan di situ kita berdoa apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina bis salam. Hafal punya doanya? Oh, udah dicatat semua pokoknya ya. Terus mimpi tiap poin mimpi Ka'bah ya. Insyaallah. Nah, penting kita dah upaya. Nah, kemudian yang kedua adalah tawaf. Nah, tawaf ini disebut dengan tawaf kudum. Kita tawaf wajib ini. Yang pakaian ihram kita sebagai laki-laki ini, ya di situ ada sunnah-sunnahnya, yaitu apa? Ketika kita sudah mulai tawaf, maka disunahkan laki-laki apa? Al-ittiba', membuka dada sebelah kanannya. Ya, al-ittiba', ditarik ke kiri supaya kelihatan seteret. Nah, kenapa ada ittiba'? Ada sejarah ataupun ada sirah bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melihat kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah ini atau melihat postur-postur kaum muslimin ini kecil-kecil atau kurus-kurus, mereka ngejek. Nah, orang-orang muslim itu nggak kuat-kuat, nggak setel. Nah, ini ada kisah yang seperti itu. Maka di dalam syariat ini ada diperintahkan kaum muslimin untuk memperlihatkan dadanya. Dilihat oleh kaum musyrikin, masya Allah. Dulu sahabat-sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, ya, Khalid bin Walid, masya Allah. Jadi pendekar-pendekar kan, masya Allah. Nah, maka kita selama melakukan ibadah tawaf ini, laki-laki itu dengan ittiba, dibuka. Dan itu hanya ada di tawaf. Nanti ketika kita berada di tawaf ini, di Hajar Aswad, kita akan mengucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Kalau memungkinkan menyentuhnya dan menciumnya, itu lebih baik. Kita